Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal atau latihan soal yang berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi penilaian sumatif akhir tahun atau PSAT Fisika kelas 11 ya. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini kita sudah ada soal yang berkaitan dengan termodinamika ya. Oke, pertama ini ada suatu gas memiliki volume awal 3 meter kubik, berarti kalau volume awal ini berarti sebagai V1. Dipanaskan dengan kondisi isobaris. Isobaris itu artinya tekanannya dibuat tetap hingga volume akhirnya menjadi 6 meter kubik. Berarti ini sebagai V2 ya. Ini sebagai V2. Jika tekanan gasnya adalah 4 atm, di mana 1 atm-nya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, berapakah usaha? Oke, usaha pada kondisi isobaris itu berarti persamaannya W sama dengan P dikali dengan delta P, di mana nilai P-nya itu adalah 4 atm, cuman karena 1 atm-nya itu adalah 1,01, maka 4 atm ini harus kita rubah menjadi bilangan Pascal atau dirubah ke dalam Pascal ya. Jadinya 4,04 ya dikali 10 pangkat 5. Kemudian delta P itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Nah, nilai V2-nya itu kan 6 meter kubik. Nah, 6 dikurangi dengan 3 ya, 6 kurangi 3 sama dengan 4,04 dikali 10 pangkat 5. 6 kurangi 3 adalah 3. 3 kali 4,04 hasilnya adalah 12,12 kali 10 pangkat 5 Joule gitu ya. Mudah kan? Kita langsung saja ke pembahasan soal berikutnya. Di samping sini sudah ada 6 meter kubik gas helium, berarti ini adalah sebagai V1 ya. Bersuhu 27 derajat Celcius. Oke, suhu yang pertama itu 27 derajat Celcius. Kalau 27 derajat Celcius ini harus dirubah ke dalam Kelvin alias jadi 300 Kelvin. Tahu dari mana jadi 300 Kelvin, tinggal tambahin aja dengan 273. Dijumlahkan maka hasilnya adalah 300 Kelvin gitu ya. Kemudian ini lagi-lagi dipanaskan dengan kondisi isobarik. Berarti kalau isobarik itu tekanannya adalah tetap. Sampai suhunya berubah menjadi 227 derajat. Berarti itu sebagai T2 ya. T2-nya adalah 227 derajat Celcius alias kalau misalkan dirubah menjadi 500 Kelvin tinggal tambahin dengan 273. Jika tekanan yang dialami gas berarti ini adalah sebagai P ya, sebagai tekanan, maka yang ditanyakan adalah usaha. Kalau usaha dalam proses isobarik rumusnya adalah W sama dengan P dikali dengan delta P. P-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau satuannya sudah dalam Newton meter persegi atau dalam satuan Pascal, maka tidak usah lagi dirubah kecuali kalau satuannya masih dalam atm ya. Oke, dikali dengan V2 itu, ingat V2 delta V itu adalah ini ya, V2 dikurangi V1. Delta V itu adalah P2 kurangi P1. Nah, cuman yang sudah kita ketahui cuman P1, berarti V2 belum ada. Berarti kita harus mencari dulu nilai V2-nya. Kita gunakan persamaan ini, V1 dibagi dengan T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Kita akan mencari V2. P1-nya itu adalah berapa? 6 ya. 6 dibagi T1-nya adalah 300 sama dengan V2-nya adalah ditanyakan, kemudian T2-nya adalah 500. Kalau kita kali silang, ini kali silang berarti jadi ini bisa dicoret ya. Nolnya bisa dicoret berarti jadi 30 sama dengan 3 V2. Maka nilai V2 sama dengan 10 meter kubik. Oke, sudah ada
nilai V2-nya 10 dikurangi dengan V1-nya adalah 6 ya. Ini 6. Oke, jadinya 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 4. Berarti hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, mudah bukan ya? Oke, saya anggap kalian paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, di soal yang kedua ini ada sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin mempunyai efisiensi 40% supaya efisiensi mesinnya dari 40% menjadi 80% dengan suhu rendahnya dibuat tetap. Nilai suhu tinggi yang bisa ditaikan agar efisiensi mesinnya dari 40 menjadi 80 itu harus berapa nilai suhu tingginya. Nah, ini ada dua cara. Pertama ada cara panjang dan yang kedua adalah cara cepat. Tapi saya akan mengajarkan cara cepatnya aja langsung. Oke, kita langsung saja T1 aksen rumusnya ya. T1 aksen itu artinya T1 yang ditanyakan, suhu tinggi yang ditanyakan sekarang. Sama dengan 1 min efisiensi dibagi dengan 1 min efisiensi kondisi yang kedua. Jadi ini kita anggap sebagai kondisi yang pertama ya. Kemudian kalau yang ini kondisi yang pertama, kalau 80%-nya sebagai kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua saya kasih aksen ya. Dikali dengan T1 sama dengan 1 min. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama itu 40%. 40% itu kalau dalam bentuk desimal jadi 0,4 dibagi dengan 1 dikurangi efisiensi kedua. Yang ini jadi 0,8 dikali T1-nya adalah 600. Ini sebagai kondisi pertama ya. Nah, sama dengan 0,6 kan 1 kurangi 0,4 itu adalah 0,6 dibagi 0,2 ya. 0,2 dikali 600 berarti jadinya 600 kali 0,6 itu berarti jadi 360 dibagi dengan 0,2. Jawabannya 36 bagi 2 itu 18 tambahin 0-nya 2. Jadi 1800 Kelvin beres ya. Oke, lanjutkan ke soal di sampingnya. Ini masih berkaitan dengan efisiensi mesin. Oke, rumusnya rumusnya itu adalah efisiensi sama dengan 1 min T2 dibagi dengan T1 dikali dengan 100%. Oke. 1 min T2 ini bisa aja kayak gini. T1 min T2 per T1 kali 100% sama dengan T1-nya itu ini ya. Nah, yang ini. T1 itu adalah suhu tinggi. Nah, 800 dikurangi T2 itu suhu rendah, berarti 400 dibagi dengan 800 dikali 100%. Nah, ini coret aja, berarti jadi 400 dibagi dengan 8. Jawabannya adalah 50%. Beres ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal yang ketiga ini kita sudah berada di materi tentang suhu dan kalor. Oke, di sini ada sebuah termometer X dengan titik leburnya adalah min 20 derajat X dan titik D-nya adalah 100 derajat X. Oke, ini harus gambarkan dulu ya. Ini harus digambarin. Kalau saya sih enaknya mending digambarkan ini jadi termometer X. Pertama ada titik lebur, berarti di sini di bawah ada minus 20 derajat X. Kemudian titik lebur didihnya adalah 100 derajat X. Ya, ini 100 ya. Jika sebuah benda diukur menggunakan termometer X tersebut terbaca adalah 40 derajat X, berarti termometer ini digunakan untuk mengukur suhu, ternyata terbaca ada 40 derajat ya. Dan 40 derajat ini kalau diukur menggunakan suhu Celcius itu berapa? Gitu pertanyaannya ya. Jadi kita lihat ini derajat Celcius. Celcius itu punya titik lebur 0 derajat, kemudian titik didihnya adalah 100. Nah, yang ditanyakan itu kalau 40 derajat di termometer X, berapa derajat di suhu atau termometer Celcius? Oke, caranya adalah cukup mudah, tinggal pakai persamaan C per 100 sama dengan caranya gini ya. Berarti dari atas kan ya, gini dulu nih, kan yang ditanyakan adalah C.
Nah, C dikurangi 0 kan C. Kemudian 100 kurangi 0 adalah 100. Jadi polanya atas bawah, kemudian paling atas ke bawah. Polanya gitu. Tapi dikurangi ya posisinya. Jadi juga sama 40 yang dari atas ke bawah. Min 20 per ini juga jadi 100 min 20. Oke ya. Jadi C per 100 sama dengan 60 dibagi dengan 120. Kita kali silang, ini kali silang berarti jadinya C sama dengan langsung aja ya 6000. Oke, 6000 dibagi dengan 120. Maka jawabannya adalah 50 derajat Celcius. Gitu. Jadi yang terbaca di sini adalah 50 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan di soal yang di sampingnya. Ini ada 100 gram air bersuhu 90 derajat Celcius dicampurkan menggunakan air juga yang bersuhu 30 derajat Celcius dengan masanya adalah 200 gram. Nah, yang ditanyakan suhu campuran berarti ini menggunakan persamaan asas Blake ya. Q lepas sama dengan Q terima. Oke. Dimana persamaannya adalah MC delta T sama dengan ini juga sama MC delta T. Nah, karena airnya ini kalau jadi sama-sama air berarti C ini bisa dicoret. Jadi tersisa M dikali dengan delta T sama dengan M dikali delta T. Kita analisis dulu. Untuk M di kasus lepas itu ya yang 100 gram berarti jadi 0,1. Nah, kemudian persamaannya karena yang ditanyakan campuran berarti TA min TC ya. Jadi suhu air pertama dikurangi suhu campurannya sama dengan M-nya yang kedua itu adalah 0,2 dikali TC min TH alias suhu campuran dikurangi dengan suhu air yang kedua ya. 0,1 dikali suhu air yang pertama itu 90 min TC sama dengan 0,2 TC min TA. TA-nya adalah 30. Oke, ini kali kedalamkan berarti jadi 9 min 0,1 TC sama dengan 0,2 TC min 6 ya. Maka kalau misalnya kita pindah ruaskan menjadi kayak gini kan. Jadi 15 ya, 9 tambah 6 kan 15 sama dengan 0,3 TC. Maka nilai TC-nya adalah 50 derajat Celcius. Tinggal dibagi ya, 15 dibagi dengan 0,3. Tapi yang penting persamaan yang di atas harus paham, kemudian polanya juga harus tahu ya. Itu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang sama dengan materinya adalah suhu dan kalor alias perpindahan kalor. Ini ada soal tentang konduksi ya. Jadi ada dua buah logam P dengan Q. Kemudian di ujung sini dipanaskan 80 derajat Celcius dan di ujung Q itu dipanaskan 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu suhu sambungan di sini ya. Kita namai dengan huruf T aja ya. Nah, T. Jadi suhu sambungan di tengah-tengahnya berapa ya. Oke, karena tentang konduksi kita pakai persamaan HP sama dengan HQ, di mana persamaannya KP sama dengan dikali dengan AP dikali dengan delta T. Ini delta T ya, dibagi dengan LP sama dengan kaki dikali aki dikali delta T dibagi dengan LQ. Oke, pertama di sini ada bahasa panjang dan luas logam sama, berarti LP sama dengan LQ, AP sama dengan AQ. Ini bisa dicoret. Nah, dicoret. Oke, kemudian konduktivitas termal P berarti KP itu sama dengan 2 kali ya kaki. Jadi konduktivitas termal P itu 2 kali dari logam Q. Berarti si KP ini bisa kita rubah menjadi 2 kaki karena KP-nya sama dengan 2 kaki.
dikali dengan delta T. Delta T-nya itu adalah kita namai dengan TP dikurangi dengan T yang di tengah sama dengan kaki dikali dengan T yang di tengah dikurangi dengan TQ yang di ujung. Jadi ini bisa coret lagi. Kakinya dicoret, ini juga sama kaki coret. Berarti tersisa 2 dikali. TP-nya berapa? Ya yang ini. Ini adalah sebagai TP. TP-nya berarti 80 min T sama dengan T-nya ditanyakan min TQ. Ini adalah sebagai TQ. Berarti 20. 2 kali 80 adalah 160 min 2T sama dengan T min 20. Kalau kita pindah ruaskan menjadi 180 sama dengan 3T. Maka nilai T-nya adalah 60 derajat Celcius. Tinggal dibagi 180 dibagi 3. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah masuk di soal tentang gelombang ya. Ini ada sebuah pegas selingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak 2 rapatan. Nah, kalau 2 rapatan, jaraknya 2 rapatan, itu artinya satu gelombang. Satu gelombangnya adalah 10 cm. Berarti kalau ada rapatan, rapat, ketemu dengan rapat, itu artinya satu gelombang. Ya. Cepat rambatnya ini berarti V, kecepatan 20 meter per second. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Berarti inti nggak pakai persamaan ini aja. Pi sama dengan lambda kali F. Karena yang ditanyakan F, maka V dibagi dengan lambda. Nilai V-nya itu adalah 20. 20 dibagi dengan 0,1. Karena satu lambdanya itulah 10 cm. 10 cm harus dirubah ke dalam meter, jadinya 0,1. Dan jawabannya adalah 200 Hz. Oke, mudah ya. Satu lagi, ini ada sebuah selingki, sama ya. Nah, ini ada bahasanya pusat rapatan dengan pusat renggangan. Jadi kalau misalkan satu rapatan ketemu dengan satu renggang, itu juga sama, satu gelombang. Ya, jadi yang ditanyakan cepat rambat gelombang lagi, berarti V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya itu panjangnya adalah 20 cm, berarti jadi 0,2 dikali frekuensinya 80. Berarti ini jawabannya adalah 16 meter per second. Ya, mudah kan ya? Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke guys, di soal yang kelima ini masih soal tentang gelombang, tapi ini ada gelombang berjalan ya. Soal yang pertama untuk gelombang berjalan. Nah, langsung saja saya bacakan. Ini yang ditanyakan adalah nilai frekuensi dari persamaan gelombang yang ini dengan cepat rambat gelombang. Oke, kita cari dulu frekuensi. Kita pakai persamaan omega 2pi F. Maka nilai F-nya itu adalah omega dibagi 2pi. Nah, omeganya itu adalah yang ini. Ya, omega itu yang berdekatan dengan huruf T. Berarti jadi 6pi dibagi dengan 2pi. Maka jawabannya 3 Hz. Ini baru satu. Kemudian yang kedua adalah ditanyakan cepat rambat gelombang. Berarti V sama dengan lambda kali F atau omega dibagi K. Nah, saya sarankan jangan pakai persamaan ini, kita pakai yang ini aja, omega. Jadi V sama dengan omega dibagi K, karena lebih mudah dan sudah ada di soal. Omeganya itu 6pi, oke ya, 6pi. Dan nilai K-nya ini. Nah, jadi 3pi. 6pi dibagi 3pi, jawabannya adalah 2 meter per second. Kenapa meter? Karena di sini satuannya dalam meter ya. Jadi harus dibaca soalnya ya. Kemudian yang satu lagi, ini gelombangnya gelombang stasioner, tapi yang dibacakan adalah kelajuan gelombang. Ini sama kayak tadi, V sama dengan omega dibagi K. Ya, omeganya itu tetap yang kita lihat adalah yang ada huruf T-nya. Ya, berarti 10pi dibagi K-nya adalah ini ya, 0,2pi. Maka 10 bagi 0,2, 10 dulu aja bagi 2, berarti dapat 5. Nolnya simpen di sini jadi 50 meter per second. Kenapa meter? Karena satuannya dalam meter.
Oke, mudah ya. Ini cuman gitu aja. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini cukup panjang ya, agak lumayan sih ini, tapi bisa lah ya. Oke, pertama kalau ada soal yang kayak gini, yang ditanyakan adalah persamaan gelombang ya. Berarti pertama kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Jadi yang pertama itu tuliskan aja dulu persamaan gelombang umumnya. Pertama kita lihat nilai amplitudo. Amplitudonya ini kan ya. Nah, 3 cm. Ini cm, di sini 2 meter, berarti dirubah. Harus dalam bentuk meter. Berarti jadi 0,03 ya. Sin. Kenapa sin? Karena gelombangnya berbentuk sinus ya. Kemudian omega. Omega itu kita bisa cari menggunakan ya di bawah ya, di sini ya. Omega sama dengan 2πf. Maka sama dengan 2π. F-nya itu adalah N dibagi T. N-nya itu banyaknya gelombang. Ini banyaknya gelombang itu 2. Ya, 2π dikali 2 per T-nya ini waktu. Waktunya 2 detik, berarti jawabannya jadi 2π. Oke, di sini simpan 2πt. Kemudian ini gelombangnya merambat ke kanan, berarti jadi minus. Kalau nilai K itu sama dengan 2π per lambda. Maka nilai K sama dengan 2π dibagi L per N. Nah, 2π dikali N dibagi L. Oke, 2π dikali N-nya berapa? N-nya berarti tadi 2 kan? Dibagi L-nya juga 2. Coret-coret dapat 2π. Sisa 2π. Jadi di sini adalah 2πx. Nah, misalkan nanti nggak ada jawabannya nih, berarti kemungkinan besar si P-nya dikeluarkan. Jadi kalau nyampe sini juga udah benar, cuman kalau misalkan di PG nggak ada jawaban, kemungkinan P-nya disederhanakan lagi. Jadi 0,03 sin P-nya dikeluarkan, kemudian jadi 2T min 2X gitu. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah ada soal tentang taraf intensitas bunyi. Berarti ini udah masuk ke gelombang bunyi ya. Dan yang ditanyakan adalah taraf intensitas. Kemudian ini ada kata kuncinya tentang jarak. Nah, kalau ada yang ditanyakannya taraf intensitas, kemudian yang kata kuncinya menjadi ada jarak-jarak gitu, ya berarti persamaannya kayak gini. TI2 sama dengan TI1 ya, dikurangi dengan 20 log. Nah, R2 dibagi dengan R1. Ini persamaannya kalau misalkan dalam bentuk jarak ya. TI2-nya pastinya ditanyakan. TI1-nya itu adalah yang ini ya. 90 dikurangi dengan 20 log. Nah, R2 itu adalah jarak yang kedua. Nah, berarti ini ya, 100 dibagi R1-nya adalah 10. Oke, 90 min 20 log 100 bagi 10 adalah 10. Sama dengan 90 min 20 log 10 itu adalah 1. Ya, log 10 1. Kalau log 100 2. Log 1000 3. Lihat aja belakang angka itu ada angka 0, 0-nya ada berapa? Berarti gitu caranya ya. Berarti ini jawabannya adalah 70 desibel. Beres ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang nomor 7 ini ada masih taraf intensitas bunyi, cuman ini taraf intensitas bunyinya desibel pertama alias taraf intensitas pertama udah diketahui, kemudian yang kedua juga udah diketahui, dan yang ditanyakan adalah jumlah mesin. Nah, kalau ditanyakan jumlah mesin yang berbunyi itu pakai persamaan yang ini, TI2 sama dengan TI1 ditambah dengan 10 ya, log N. TI2-nya kan 40, kemudian TI1-nya kan 20 ditambah 10 log N. Nah, N-nya itu dicari karena yang ditanyakan jumlah mesin. Jadi N-nya dicari, berarti jadi 40 pindah ruas ya. 20-nya pindah ruas jadi 40 min 20 sama dengan 10
log N. 20 sama dengan 10 log N. Nah, ini jadi 20 bagi 10 jadi 2 sama dengan log N. Maka nilai N-nya itu adalah 10 pangkat 2 alias 100 mesin ya. Kemudian satu lagi ini kalau tadi jumlah mesinnya identik ya, berarti mesinnya tuh sama. Tapi kalau ini mesinnya berbeda ya. Ini ada terap intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 desibel. Kalau sebuah mesin aja, oh ini juga identik, sorry ya. Jadi mesinnya masih identik, rata-ratanya 50 desibel. Kalau misalkan 100 mesin dibunyikan secara bersamaan, maka terap intensitas yang akan terdengarnya itu berapa gitu. Berarti sama yang ditanyakan, TI2 sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log. Nah, kalau ini N2 dibagi dengan N1. Jadi kalau ditanyakan jumlah mesin N saja, tapi kalau misalkan yang ditanyakannya taraf intensitas bunyi ketika 100 mesin hidup semua gitu, atau ada jumlah tertentu mesinnya, berarti pakai N2 dibagi dengan N1 ya. Ini TI1. Jadi TI1-nya adalah 50 ditambah 10 log N2-nya yang mana? N2-nya itu adalah 100 mesin ya. Oke, 100 mesin dibagi dengan 1 ya. N1-nya kan sebuah mesin. Kalau 1 gitu. Berarti ini jadi 50 ditambah 10 log 100 sama dengan 50 ditambah 10 log 2. Sorry. Ini saya hapus ya. Log 100 itu adalah 2. Nah, ya, berarti jadi jawabannya 70 desibel. 50 tambah 10 kali 2, 70 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal terakhir ya, ini di gelombang bunyi. Sumber bunyi memancarkan ini tentang materinya adalah tentang efek Doppler. Oke, materinya tentang efek Doppler. Ini kalian harus tahu dulu teorinya ya. Kalau misalkan pendengar, ini jadi ada pendengar, istilahnya tuh ada pendengar, kemudian ada sumber. Jadi ini pengamat, ini sumber gitu. Kalau ada pendengar mendekati sumber, nah ini artinya mendekat ya. Ini mendekat. Kalau ada pendengar mendekati sumber, maka tandanya itu adalah plus. Kemudian kalau pendengar menjauhi si sumber, berarti ke sana. Kalau menjauh, berarti tandanya bakal minus. Tapi kalau misalkan sumber yang mendekati, ini mendekat, berarti dia tandanya minus. Tapi kalau sumber yang menjauh, oke, menjauh, itu tandanya plus. Kapan konsep ini digunakan? Itu ketika kita sudah mulai masuk ke persamaannya. Karena yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar, berarti EP yang ditanyakan pi plus minus pi-p per V plus minus Vs ya, dikali dengan Fs. V itu artinya cepat rambat di udara, kecepatan bunyi di udara ya. Jawabannya adalah ini. Nah, itu adalah sebagai V, jadi 340. Nah, ini nih yang dimaksud kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan min. Kita lihat pi-p, karena tadi bahasanya adalah si sumber bunyi saling mendekat. Saling mendekat berarti si P mendekati si sumber, sumber juga mendekati si P. Nah, kalau saling mendekat bahasanya untuk pi-p kalau mendekati P ini mendekati S, maka tandanya positif. Positif. Nah, pi-p-nya berapa? Pi-p-nya kita lihat di sini kecepatan sumber bunyi 40 meter, kalau kecepatan pendengar 50, berarti pendengar berarti 50. Oke ya, dibagi dengan V-nya sama 340. Tanda ini, nah sumber sekarang, kalau si sumber mendekat, berarti minus, mendekati P, berarti min
dan kecepatan sumbernya adalah 40 ya. 40 dikali fs-nya itu adalah ini frekuensi sumber, yaitu adalah 500 sama dengan 390 dibagi dengan 300 dikali dengan 500 sama dengan, jawabannya itu setelah dihitung menjadi 650 Hz. Jadi frekuensi yang didengar ketika sumber mendekati pendengar dan pendengar mendekati sumber, jawabannya adalah 650. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan kalian semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Yang terpenting adalah jujur, usaha ya. Jadi usaha semaksimal mungkin, lakukan dengan kejujuran. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, mohon bantuannya untuk terus didukung channel ini dan semoga membantu kalian dalam pembelajaran fisika. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.